Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman ini. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 30 Agustus tahun 2023 adalah bersyukurlah terus, bersyukurlah terus. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Cinta kasih-Mu selalu boleh kami rasakan dalam hidup ini. Seperti saat ini Engkau berkenan memberikan makanan bagi rohani kami dengan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu Tuhan layakkan dan Tuhan urapi untuk menjelaskan isi firman-Mu, Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 26, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13, yang demikian isinya. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kosta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca tadi tentu tidak asing bagi kita semuanya. Tetapi setiap kita merenungkan kembali, kita akan mendapatkan penyegaran, terutama bagaimana hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan. Itulah penyegaran yang kita dapatkan ketika merenungkan firman kisah tadi. Pertama-tama, mari kita akan memperhatikan siapakah sebenarnya perempuan yang mengurapi Yesus ini. Sehingga tindakannya memberi inspirasi kepada kita, kepada hidup kita ini. Di Injil Yohanes dikatakan di sana, ia adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Kalau benar perempuan ini adalah saudaranya Lazarus, maka menarik karena pengurapan yang dilakukan tentu dilandasi rasa syukur atau terima kasihnya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus saudaranya. Dan menariknya, pengurapan ini dikisahkan terjadi setelah Yesus membangkitkan Lazarus, seperti yang tertulis di pasal sebelumnya, pasal 11. Jadi, motivasi yang mendorong perempuan ini mengurapi Yesus tentu adalah rasa syukur, rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Rasa syukur itu menjadikan orang mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan
untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Maria tadi. Sehingga kadang persembahannya pada Tuhan itu sulit diterima nalar orang lain. Terbukti ketika perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, yaitu minyak yang mahal, ada komentar. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Yang menarik adalah perempuan ini tidak peduli dengan komentar, tanggapan atau kritikan dari orang lain atas tindakannya. Ia hanya fokus bersyukur pada Yesus yang telah menyatakan kebaikan dan kasih-Nya kepadanya. Jadi fokusnya ucap syukur, tidak terpengaruh dengan omongan orang lain. Ia fokus pada bagaimana bisa mengucap syukur dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dari sikap dan tindakan perempuan ini, kita mendapatkan pengajaran, kita diingatkan untuk selalu fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan ketika kita melayani atau beribadah kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan yang diajarkan pada kita semua. Komentar dan tanggapan orang yang ada di sekitar kita janganlah mengendorkan semangat kita dalam beribadah dan melayani Tuhan. Jangan sampai kita ini fokusnya pindah kepada komentar dan tanggapan orang lain, tetapi fokus kita tetap pada Tuhan, pada pelayanan dan pada ibadah kita. Dan ini bisa terjadi, ini bisa kita lakukan jika kita punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat untuk bersyukur pada Tuhan yang lebih dahulu telah mengasihi kita dengan memberikan anugerah keselamatannya. Juga telah memberikan pada kita berkat-berkat-Nya. Di samping keselamatan, Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Nya. Itulah yang perlu kita syukuri. Pengurapan dengan minyak narwastu yang mahal juga mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan apa yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan. Baik itu persembahan kita yang berupa waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita seluruhnya. Seperti perempuan ini mampu bersyukur karena ia mampu melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Maka kita juga akan mampu terus bersyukur kalau kita mampu melihat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita hanya melihat keadaan, kita hanya mampu melihat keadaan, pergumulan dan kesulitan hidup kita, pasti yang ada hanyalah keluhan-keluhan, kekhawatiran, dan kegelapan hati kita. Bersyukur akan menjadikan hati kita mendapat kelegaan. Bersyukur pada Tuhan akan menjadikan kita mendapatkan terang dan kekuatan dari Tuhan. Maka kita harus selalu bersyukur pada Tuhan untuk selama kita hidup di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan dikasih Tuhan, mari kita tutup renungan kita pada saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkenan untuk mengingatkan dan mengajar kami melalui pengalaman perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Terima kasih pengajaran-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami agar kami memberikan persembahan, kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mampu memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau juga mengingatkan kami bahwa kalau kami akan menyembah Engkau, kami akan beribadah, kami akan melayani, kami diajar melalui pengalaman perempuan tadi untuk tidak terpengaruh dengan suara-suara di sekitarnya, di sekitar kami, yang kadang-kadang itu mengganggu kami, menggoda kami untuk
melupakan fokus kami pada Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Kami saat ini secara khusus berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Kau mengerti bangsa kami saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan umum tahun depan. Kiranya Kau mendampingi bangsa kami agar tidak jatuh pada keadaan yang tidak baik, di mana Engkau jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang tidak menyenangi dengan kerukunan, hanya karena mengejar sesuatu, menjadikan bangsa kami yang berbeda-beda suku, bahasa, bangsa, dan agama, itu menjadikan bangsa kami saling menjatuhkan, saling menyakiti, sehingga akhirnya bangsa kami bisa tergoda mengalami perpecahan Tuhan. Kami berdoa juga dengan situasi bangsa kami, di mana saat ini keadaan ekonomi juga masih terus diusahakan semakin baik. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi, bahkan pejabat di daerah-daerah. Tuhan dampingi mereka, dan mereka bersedia untuk menjadi alat Tuhan dalam memulihkan keadaan bangsa kami ini. Kami berdoa secara khusus untuk Gereja-Mu GKJ Sarimulyo, tetap Kau pakai untuk melayani kepada siapapun, bahkan peduli kepada keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, juga karena usia lanjut. Kami berdoa bagi yang usia lanjut, Tuhan dampingi, Tuhan teguhkan iman mereka dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, terutama kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Doriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini. Kami berdoa bagi yang sakit dalam pemulihan, Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahya Muntadi, Bapak Iska Pujaesa, Bapak Yusuf Gunarto, Bapak Saharun, Ibu Maria, anaknya Maitra, juga Ibu Neti yang menyiapkan diri untuk menjalani operasi besok siang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Warisito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak kami Nasya Alana, juga Ibu Frida, guru sekolah minggu di GKJ Sarimulyo, yang menjalani proses pemulihannya. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam keadaan sakit, pemulihan, bila mereka tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka berharap hanya pada Tuhan untuk penyembuhan dan pemulihan mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemuda, untuk anak-anak, untuk remaja yang ada di GKJ Sarimulyo. Engkau berkati pergumulan-pergumulan studi mereka, pergumulan-pergumulan pekerjaan mereka, pimpin dan berkati mereka. Berkati setiap keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo Tuhan. Berikan berkat, berikan damai sejahtera bagi mereka semua. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.